Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil istiqomah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Padang Panjang Timur, sekaligus imam kita tadi salat Isya sampai dengan salat tarawih dan witir. Kemudian pengurus mushola Nurul Falah Bukit Kanduang. Teristimewa kepada seluruh jamaah, angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja serta anak-anak kami, umumnya jamaah tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Bersalawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beberapa menit ke depan kita akan menyampaikan sebuah kaji. Judul yang akan kita angkat malam kini ko adalah istiqomah. Ya. Istiqomah. Itu judulnya. Apa ibu yang hamba hormati, anak-anak kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang cukup baik untuk kita lakukan dalam hidup ko adalah istiqomah. Istiqomah itu bahasa kitanya adalah teguh pendirian, konsisten, ndak berubah-ubah. Itu disebut dengan istiqomah. Orang yang istiqomah itu pilihan. Sebabnya barek, termasuk melaksanakan qiyamul Ramadan, sembahyang tarawih nan kita lakukan itu hanya orang-orang nan istiqomah lah nan bisa bertahan sampai akhir Ramadan. Sebab tambah ke ujung Ramadan ko godaannya tambah barek. Banyak nan takana ada. Baju rayo nan takana, kue rayo nan takana alai. Ya, banyak nan takana ada. Sehingga memang godaannya barek. Golak tadi terasa lebih lama kalaulah di akhir-akhir Ramadan. Kadang-kadang ia memang butuh perjuangan barek awak untuk datang melaksanakan qiyamul Ramadan atau sembahyang tarawih ko. Dan orang-orang istiqomah seperti itulah insyaallah yang akan beruntung dan mendapatkan piala la'allakum tattaqun, piala takwa, sebagai piala tertinggi bagi orang yang berpuasa yang sukses. Sebab itu seperti yang dibaca oleh imam kita tadi, oleh Pak Camat tadi di salat Isya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ya, takwa itulah ending dari ibadah puasa. Tak mungkin takwa itu kita raih kalau kita tidak istiqomah dalam beribadah. Dan pertama kita mulai kaji kita malam kini ko, yaitu definisi atau pengertian istiqomah. Dan kedua kita masuk kepada apa sih untungnya kalau kita istiqomah. Apa sih labonya di awak kalau kita dalam hidup itu istiqomah. Dalam beberapa surat kita cari, dan malam kini cukup satu surat kita kutip, surat Fussilat. Surat nan ke-41 ayat nan ke-30. Allah menjelaskan di situ untung bagi orang nan istiqomah ko. Bagi orang yang teguh pendirian, bagi orang yang konsisten, bagi orang yang hendak berubah-ubah, ada beberapa keuntungan. Di ayat itu disebutkan ada ampe. Sebelum kita jelaskan yang ampe ko, ambo akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Surat Fussilat, surat nan ke-41 ayat 30.
Apa makna dari ayat iko? Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang nan mengecek Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah ko artinya konsistennya, tidak berubah-ubah. Keimanannya, keyakinannya, ibadahnya kepada Allah tidak berubah-ubah. Apa nanti lagi di Allah, apa labo nanti dapatkan, ada ampe di situ. Pertama adalah tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepadanya. Jadi orang nan istiqomah iko dinaungi dek malaikat. Tak tanggung-tanggung malaikat turun ke awak. Malaikat magi berkah, mendatangkan berkah kepada awak. Orang yang dikunjungi dek malaikat iko orang yang beruntung. Sebab orang-orang pilihan yang dikunjungi dek malaikat. Tak senang hati kita dikunjungi malaikat. Walau tak nampak dah awak. Walau awak tidak sadar malaikat itu mengunjungi awak, tapi kalau kita istiqomah, janji Allah di ayat tadi itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikah itu jamak dari malakun. Kalau malakun bahasa awaknya surang malaikat. Tapi kalau malaikah banyak malaikat, lebih dari 3 atau lebih dari 2, 3 kata. Berarti banyak malaikat yang turun ke awak kalau awak istiqomah. Itu satu labonya dari awak. Awak datang se wali kota ke rumah awak, senang hati awak, ya enggak? Padahal wali kota dibandingkan jumlah malaikat jauh, ya enggak? Itu malaikat jumlahnya cukup banyak, akan turun kepada awak, akan mengunjungi awak, tentunya mendoakan awak, menaungi awak. Di saat kita betul-betul istiqomah dalam hidup. Itu satu. Nan kedua di ayat tadi itu dikecian dari Allah, labo atau untung atau keutamaan orang istiqomah ko adalah Allah takhafu. Inyo ndak pernah takut dalam hidup. Jadi orang nan suko-suko panakui, orang-orang nan seketik-seketik cameh, seketik-seketik takut, ya banyak nan membuat kita takut. Takut kehilangan jabatan, takut bansai, takut mati, takut ditinggal pasangan, takut ditinggal anak, ya, takut panen gagal, takut awak gale awak nak laku, takut rayo besok kau nak tabali di baju rayo, nak tabuek di kue rayo. Banyak nan membuat awak kau takut. Orang yang istiqomah dengan keimanannya kepada Allah, Allah takhafu. Nyo ndak pernah takut. Apa yang kau membuatnya takut? Allah ada bersamanya. Jadi orang yang betul-betul istiqomah itu dalam hatinya tuh ditanamkan oleh Allah as-syaja'ah, keberanian. Jadi takut itu adalah tandanya kita ndak istiqomah beriman kepada Allah. Masih setengah-setengah keyakinan awak. Masih alun full. Masih alun tagok keyakinan kita kok, itu nan membuat kita kok takut. Ya, banyak nan membuat kita kok takut. Istiqomah termasuk ubeknya awak ndak takut. Itu nan kedua, labo, untung atau keutamaan orang yang istiqomah. Nan ketiga, wala tahzanu, itu di ayat tadi itu ya, di ayat 30 surat Fussilat. Nan ketiga, orang yang istiqomah iko inyo ndak pernah sedih atau risau. Kalaupun sedihnya tuh masih dalam koridor, masih standar, indak larut dalam kesedihan sehingga mengambil tindakan-tindakan konyol. Orang banyak kalau terlalu galau itu mengambil tindakan-tindakan yang kadang-kadang bertentangan dan merugikan diri sendiri. Ada orang ketika terlalu bersedih bunuh diri. Ada orang ketika bersedih minum baygon. Anda tajun dari lantai 5 ke bawah supaya capek mati, kerjanya hilang kesedihan. Itu adalah orang-orang yang indah istiqomah dalam iman. Sehingga bawaannya tuh galau saja, sedih saja. Siapa nak sedih, kita kok manusia pasti ada sedih. Nabi awak saja ketika meninggal istrinya Khadijah, pamannya Abu Talib bersedih. Apalagi kita manusia biasa, sedih je sanang tu lah pakaian awak.
Cuma sedih nan bakal abian iko nan membuat kita mengambil tindakan-tindakan konyol itu nan tak boleh dak kamu awak. Aubeknya supaya kesedihan awak ko yang tak berujung kepada kekonyolan. Istiqomah lah awak dalam iman awak. Insya Allah kita yakin ketika diuji di Allah, ketika ada masalah, ketika awak galau, ketika awak sedih, awak punya Allah. Ya, adik-adik remaja ndak ke Facebook awak curhat dah. Ndak ke IG awak buat dah, Snapgram awak buat alai. Awak buat status ndak kasinan awak curhat dah. Awak punya Allah. Maka orang yang istiqomah dalam iman insya Allah inyo terjauh dari sedih yang menjerumuskan. Terakhir, ko nan paling balabo bana orang nan istiqomah ko. Nan keampe keci Allah di ayat 30 surah Fusilat tadi itu, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kalian age kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Yaitu sorga yang dijanjikan untuk mereka. Berarti kunci masuk surga itu tidak cukup beriman saja dah. Tapi istiqomah awak setelah beriman. Tidak cukup awak sumayang saja masuk surga dah. Tapi istiqomah awak sumayang sampai ajal menjemput. Tidak cukup kita berbuat baik kok sesekali saja dah. Tapi berbuat baiklah awak selama-lamanya sampai memang awak dipanggil di Allah. Itu yang disebut dengan istiqomah. Nah, ampe ikolah setidaknya labo untung keutamaan nan diage di Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Tentu bagian akhir dari ceramah ambo malam kini, ambo tidak bisa berlama-lama karena diminta lo dek kawan-kawan di Solo Batuang untuk menjadi juri. Kini ko adalah lomba. Mau jalik tadi ko berarti ko lomba lah ko nak. Tapi besok ya. Di Solo Batuang di Sigando orang lomba lah 3 malam jam malam kini. Jadi ada lomba tilawah, ada lomba tahfiz. Malam kini ko lomba tartil. Ambo diminta sebagai juri tartil ya di musola Solo Batuang. Kecilnya sholat tarawih, anak. Jadi ambo barangkali hanya menyampaikan kaji sampai jam 9. Tandanya kita ada kontrak lah istilahnya. Anda kalau ndak tiba, kalau ndak lo ambo ceramah kini kau tentu ambo dah amanah lah jadinya. Tapi mudah-mudahan kaji dan sebentar kau telah pokoknya ambo bagi kapak ibu. Anda kita kau dianjurkan istiqomah. Berdoa lah kita supaya kita yang hadir iko batu-batu bisa lah tarawih ko istiqomah awak mengisi Ramadan awak ko yo sampai besok ko hendaknya awak mendengar takbir Idul Fitri. Di situlah baru awak berhak bergembira. Jadi nan hari raya itu bukan hanya sekedar pakai baju baru. Hari raya bukan hanya sekedar awak bagalak-galak ada sirup marjan di rumah, ada kue bawang. Ndak itu nan raya do. Nan rayo sawana itu adalah ketika dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kok istiqomah awak puasa, istiqomah baca Quran, istiqomah awak sembahyang tarawih, istiqomah awak bersedekah, istiqomah awak baik-baik, barulah kita berhak bergembira ketika mendengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah kita berhak bergembira. Tapi kalau kita tidak istiqomah, tiba di sembahyang tarawih sampai di pertengahan kau saja, tiba 10 terakhir besok awak lama hilang, baca Quran awak lama ranti lo. Orang seperti itu tidak berhaknya bergembira do. Anda pakailah baju rayo itu, makanlah kue rayo itu, tapi nan sabana hari rayo itu tidak dapat di mereka do. Ikolah harapan kita dengan kajian singkek ko mudah-mudahan kita termotivasi untuk berjuang taruy sekaligus berdoa kepada Allah dibimbing hendaknya kita kepada Allah untuk istiqomah dalam hidup ko. Amin ya rabbal. Sebagaimana kita dikumpulkan di musola ko kini, mudah-mudahan juga Allah kumpulkan kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian kaji dari ambo bernama Kasbi Bagala Malin Mudo, tinggal di Guguk Malintang, rang rumah ambo rang Sago.
Ya, mintuwo ambo yang padusi di Sago. Kemudian yang laki-laki orang Sigando. Ya, kati cuy tu mintuwo laki-laki ambo. Kak Ibed, tu mintuwo padusi ambo. Jadi ambo semando orang Gunung. Jadi ambo datang ke Sikoko berkunjung kepada keluarga ambo sendiri dan ambo tidak berasa asing. Mudah-mudahan kalau ada anak apa je ibu nan sekolah di SMA 1 Padang Panjang, pasobok je ambo besok di kelas 2 balik sebagai guru agamanya. Ambo kini tinggal di asrama menggantikan mintuwo dari Pak Camat. Ya, Pak Yamin dulu tinggal di asrama, maupun anak-anak sinan beliau pensiun, maka ambo lah diminta di sekolah menggantikan untuk membina anak-anak di asrama. Dia ambo guru agama di Sinan, pembina asrama di Sinan. Tinggal di Sinan kini di dalam tu. Itu sekilas tentang ambo. Jadi ambo orang lain. Makanya ambo ceramah di Madinah pakai bahasa Indonesia, Timur Siko pakai bahasa Minang salah. Anda awak di kampung awak berceramah. Demikian dari Malin Mudo. Banyak maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.